pemahaman makna zahirnya, tetapi dengan makna lain dari kata itu di dalam bahasa Arab yang disebut dengan takwil. Bagaimana kemudian para ulama menafsirkan ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah? Al-Imam Mujahid seorang tabi'i. Beliau adalah murid dari tarjumanul Quran Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas adalah seorang ahli tafsir terkemuka, seorang ahli. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali hadir dalam majelis ilmuddin. Semoga kebersamaan kita menjadi kebersamaan seterusnya, termasuk nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, khatamun nabiyyin wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, kita nanti termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan
membahas penafsiran surat Al-Baqarah ayat 115. Al-Baqarah ayat 115. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah timur dan barat. Timur dan barat itu adalah milik Allah. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka di sanalah wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walillahil masyriq wal maghrib, bahwa timur dan barat itu adalah milik Allah. Ayat ini menjelaskan tentang itu, atau bahkan ini menunjukkan bahwa memang segala sesuatu itu memang milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakannya. Timur Allah yang menciptakannya, maka timur adalah milik Allah, arah timur. Arah barat juga Allah yang menciptakannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Bahkan segala arah, timur, barat, selatan, utara, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, di awal Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan walillahil masyriqu wal maghrib. Kemudian dilanjutkan fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ayat ini tergolong sebagai ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang dari segi bahasa memiliki lebih dari satu makna, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ayat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah ini termasuk ayat mutasyabihat, karena kata wajah dalam bahasa Arab itu bukan hanya memiliki satu makna, tetapi memiliki beberapa makna. Makna zahir dari wajah dalam bahasa Arab adalah muka. Muka anggota badan ini namanya wajhun. Kalau dalam dalam membasuh wajah dalam wudhu, di antara rukun wudhu adalah membasuh wajah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal, bukan orang botak atau orang yang rambutnya terlalu maju ke depan misalnya, sampai ke dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Itu adalah batas wajah. Itu namanya wajah yang merupakan al-jarihah, yang merupakan anggota badan. Nah, sekarang ada kata wajah itu diidhafahkan kepada lafzul jalalah Allah, dikatakan wajhullah. Nah, makna zahir dari ayat ini seakan-akan dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki muka, anggota badan seperti ini. Nah, dan makna seperti itu tentu tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci
dari anggota badan, maha suci dari memiliki memiliki tempat, maha suci dari memiliki jisim, maha suci dari memiliki serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', dijelaskan dalam ayat muhkamat. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranggotakan badan sebagaimana manusia memiliki anggota badan, memiliki muka. Nah, jika dikatakan bahwa Allah itu memiliki anggota badan, maka itu akan serupa dengan makhluknya. Padahal Allah maha suci dari memiliki serupa dengan makhluknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan seperti inilah akidah para ulama salaf. Para ulama salaf maupun khalaf dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah semua meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari memiliki anggota badan. Di antara ulama yang menjelaskan tentang akidah ini adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau seorang ulama salaf karena lahir tahun berapa? 227 Hijriah dan wafat tahun 321 Hijriah. Beliau minas salaf, termasuk ulama salaf. Memiliki risalah akidah yang terkenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kitab ini adalah kitab yang diterima oleh seluruh umat Islam sebagai kitab yang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan bukan hanya kalangan Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, bahkan kelompok Wahabi itu juga menggunakan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ini. Mereka juga mengakui bahwa kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah itu sebagai kitab yang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja bedanya bahwa orang Wahabi itu membuang sebagian, menghapus, membuang sebagian yang ada atau sebagian perkataan Al-Imam At-Tahawi yang ada dalam kitab itu. Di antaranya perkataan muallif, perkataan Al-Imam At-Tahawi, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Demikian juga yang akan kita baca ini. Nah, sebagian itu dihilangkan dan sebagian itu kemudian dimaknai dengan makna yang berbeda dari pemahaman yang jelas, pemahaman yang dipahami oleh kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga mereka membuat syarah sendiri. Mereka memiliki syarah sendiri, penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang mereka ajarkan juga di kalangan mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara perkataan Al-Imam At-Tahawi yang terdapat dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah adalah beliau mengatakan ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Ta'ala, maha suci Allah. Ta'ala ya'nillah, ta'ala maha suci Allah. Artinya ta'ala itu artinya tanazzaha, maha suci. Siapa? Allahu ta'ala maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci yang pertama anil hudud, dari al-had. Al-hudud jamak had, artinya sudah kita jelaskan kemarin, malahu hajm, saghiran kana au kabiran. Allah itu maha suci dari memiliki bentuk, maha suci dari memiliki ukuran, baik kecil maupun besar. Tidak dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu kecil ukurannya, atau sedang, atau besar. Tidak dikatakan seperti itu.
Tidak dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki bentuk bulat atau lonjong atau kotak dan sebagainya. Allah Maha Suci anil hudud, dari memiliki bentuk dan memiliki ukuran baik kecil maupun besar. Wal ghayat, Allah Maha Suci dari apa? Dari ujung-ujung. Wal arkan, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari sisi-sisi. Wal a'dha wal adawat. Beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Suci dari anggota badan yang besar, wal adawat, dan anggota badan yang kecil. Al-a'dha, anggota badan yang besar seperti kepala, seperti misalnya dada, kaki dan sebagainya, tangan. Ini adalah anggota badan yang besar, namanya al-a'dha. Ada al-adawat, anggota badan yang kecil, misalnya pada wajah ada mata, ada lidah, ada telinga, ada jari-jari. Ini namanya al-adawat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari memiliki anggota badan, baik anggota badan yang besar seperti misalnya kepala, badan, seperti kaki, tangan. Maha Suci Allah dari itu semuanya. Allah juga Maha Suci dari memiliki anggota badan yang kecil seperti mata, lidah, hidung, telinga, jari-jari. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari semuanya itu. Artinya Allah nggak boleh disifati dengan sifat-sifat memiliki anggota badan. La tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Allah itu tidak diliputi dengan arah yang 6. Tidak diliputi dengan arah yang 6, baik dalam salah satu dari arah yang 6 maupun dalam semua arah yang 6 itu. Allah Maha Suci. Arah yang 6 itu adalah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu namanya arah 6. Atas, bawah, kemudian depan, belakang, kanan, kiri. Itu namanya al-jihad as-sittu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari berada di salah satu dari arah yang 6 itu atau dari semua arah yang ada. Tidak boleh dikatakan Allah itu di atas. Tidak boleh dikatakan Allah itu di bawah. Tidak boleh dikatakan Allah itu di kanan. Tidak boleh dikatakan Allah itu di kiri. Tidak boleh dikatakan Allah itu di depan. Tidak boleh dikatakan Allah itu di belakang. Tidak boleh dikatakan Allah itu ada di semua arah. Karena berada pada arah tertentu adalah sifat makhluk. Semua makhluk itu pasti berada di arah tertentu. Misalnya tembok ini berada di arah depan dan belakang saya. Di depan saya ada, di belakang saya ada. Misalnya atap berada di arah atas, lampu berada di arah atas, karpet berada di arah bawah. Segala sesuatu pasti berada pada arah tertentu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk, maka tidak dikatakan bahwa Allah berada di suatu arah tertentu dari arah yang 6. Ini adalah penegasan dari Al-Imam At-Tahawi, seorang ulama salaf. Di antara yang ditegaskan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Suci dari memiliki anggota badan. Karena memiliki anggota badan adalah sifat makhluk, maka Allah tidak boleh dikatakan memiliki anggota badan. Dan di antara anggota badan itu adalah muka. Ini adalah anggota badan. Tidak boleh dikatakan untuk Allah bahwasanya dia memiliki anggota badan. Karena jika dikatakan begitu, maka akan serupa dengan makhluk. Hadirin rahimakumullah. Maka jika ada ayat-ayat Al-Quran
yang mengindikasikan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki muka yang berupa anggota badan, maka para ulama mereka mentakwilkannya. Mereka memahaminya tidak dengan pemahaman makna zahirnya, tetapi dengan makna lain dari kata itu di dalam bahasa Arab yang disebut dengan takwil. Bagaimana kemudian para ulama menafsirkan ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Al-Imam Mujahid seorang tabi'i. Beliau adalah murid dari tarjumanul Quran Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas adalah seorang ahli tafsir terkemuka, seorang ahli tafsir nomor 1 di dunia Islam, karena beliau mendapatkan karena beliau mendapatkan fadilah atau barokah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau diberi gelar tarjumanul Quran. Berbicara tentang tafsir, maka Abdullah ibnu Abbas adalah pakarnya nomor 1 di dunia Islam berbicara tentang tafsir. Hanya saja tidak setiap penafsiran yang dinisbatkan kepada Abdullah ibnu Abbas itu sabit dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena itu tetap kita harus berhati-hati, karena ada sebuah kitab dinisbatkan kitab itu sebagai isinya merupakan tafsir-tafsir, kumpulan tafsir dari Abdullah ibnu Abbas, namanya Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibni Abbas. Tetapi dalam kitab ini ternyata tidak semuanya sabit dari Abdullah ibnu Abbas, bahkan sebagiannya itu ada tahrif dari Abdullah ibnu Abbas, sebuah bentuk penyimpangan, sesuatu yang tidak dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas tetapi kemudian disebutkan dalam kitab tersebut. Tetapi bahwa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah seorang tarjumanul Quran, seorang mufassir pertama dalam dunia Islam, tentu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki murid namanya Mujahid, seorang tabi'iyyu. Kalau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah sahabat, termasuk sahabat Nabi. Punya murid, berarti muridnya ini tabi'in namanya, karena dia tidak ketemu dengan Nabi. Namanya Imam Mujahid. Imam Mujahid seperti halnya gurunya juga ahli dalam tafsir Al-Quran. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau telah kita katakan kemarin, beliau mentakwilkan sebagian ayat Al-Quran. Demikian juga muridnya Al-Imam Mujahid radhiyallahu anhu, beliau juga menafsirkan sebagian ayat Al-Quran, atau beliau mentakwilkan sebagian ayat mutasyabihat, meskipun keduanya adalah minas salaf, meskipun keduanya tergolong sebagai ulama salaf. Apa penafsiran dari Al-Imam Mujahid terhadap ayat ini? Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Abdullah ibnu Abbas mengatakan wajhullah ay qiblatullah. Beliau mengatakan wajhullah ay qiblatullah. Wajhullah itu artinya adalah kiblatnya Allah. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Maka dimanapun kalian menghadap, maka di sanalah kiblatnya Allah. Itu makna dari ayat itu. Bukan maknanya kemanapun kalian menghadap, maka di situ ada mukanya Allah. Bukan seperti itu. Karena Allah Maha Suci dari memiliki muka yang merupakan anggota badan, sebagaimana telah ditegaskan
oleh Al-Imam At-Tahawi tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dikatakan bahwa dimanapun kalian menghadap, maka di sana adalah kiblat Allah? Apakah itu maknanya kita boleh sholat itu menghadap kemana saja? Boleh kita sholat menghadap ke timur, ke barat, ke kanan, ke selatan, ke utara, sesuai dengan kehendak kita. Karena dimanapun kita menghadap, maka di sana adalah kiblat Allah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Konteks dalam pembicaraan ayat ini yang perlu kita pahami agar tidak keliru adalah bahwa ayat ini berbicara tentang sholat sunnah dalam perjalanan di atas hewan tunggangan. Jadi ini yang harus dipahami di sini. Jadi para ulama ahli fiqih al-fuqaha itu menjelaskan tentang ayat ini, berbicara tentang yaitu apa? Sholatnya orang yang dalam perjalanan, atau sebelumnya sholatnya orang yang sedang mengerjakan sholat sunnah di dalam perjalanan di atas hewan tunggangan. Ini ayat ini konteksnya seperti itu. Ayat ini tidak berbicara tentang sholat wajib, sholat 5 waktu. Sholat ini tidak berbicara tentang sholat sunnah di rumah, tidak dalam perjalanan. Ayat ini juga tidak berbicara tentang sholat sunnah dalam perjalanan tidak di atas binatang tunggangan. Jadi berbicara dengan ini, yaitu sholat sunnah dalam perjalanan di atas binatang tunggangan. Itu berbicara tentang masalah itu. Adapun seseorang itu dia melaksanakan sholat wajib, maka dia harus menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah sebagai qiblatus sholat. Tidak bisa seseorang melaksanakan sholat wajib, apakah dia di rumah atau di atas kendaraan atau dalam perjalanan, maka tidak bisa dia sholat menghadap kemanapun dia kehendaki, tetapi dia harus menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah secara sempurna. Ini dalam sholat apa? Sholat wajib. Kalau kita misalnya dalam perjalanan, di rumah sudah maklum, dalam perjalanan misalnya kita ke Jakarta atau kita ke Sumatera misalnya, dalam kendaraan di bis atau di kereta api, kita mau sholat zuhur, kita mau sholat asar, boleh nggak kita sholat menghadap kemana saja? Tidak boleh. Tidak boleh. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Kebanyakan orang kalau dalam perjalanan malah nggak sholat sama sekali. Kita sering melakukan perjalanan jauh, ada banyak atau kebanyakan penumpang, misalnya ada 80 penumpang, maka yang sholat 1-2, selainnya nggak sholat. Kemudian yang sholat kebanyakan keliru sholatnya. Dia sholat di atas kereta api sambil duduk, sambil duduk menghadap, ya kemana kursinya menghadap? Kursinya menghadap ke sana, dia pun duduk, kemudian dia begini-begini. Ini sholat apa dia? Dia mengatakan sholat maghrib atau sholat isya. Benar apa tidak tata cara seperti itu? Jelas itu tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tidak sesuai dengan aturan dalam Islam. Sholat wajib harus dilaksanakan dengan menghadap kiblat. Tidak bisa sholat wajib, sholat fardu itu dilaksanakan dengan menghadap kemana saja
arah dari kendaraan itu dengan dalih firman Allah, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kenapa? Karena ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah itu pertama berbicara tentang sholat sunnah. Nah, sholat sunnah yang bagaimana? Sholat sunnah yang dilakukan dalam perjalanan, dalam safar. Kalau ada seseorang sholat sunnah di rumah, sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, boleh nggak dia mengamalkan fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah? Kemudian dia, kalau di Indonesia dia menghadap ke utara, menghadap ke timur, kemudian sholat. Kamu kok sholatnya begitu? Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dia mengatakan begitu. Keliru. Tidak bicara seperti itu. Sholat sunnah di rumah harus menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah sebagai qiblatus shalah. Nggak boleh dia menghadap kepada selain Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, kemudian di atas binatang tunggangan. Kalau dia dalam perjalanan sholat sunnah tetapi dia turun dari kendaraannya, dari binatang tunggangannya, maka di sini dia harus menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Tidak boleh dia kemudian mengamalkan fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, karena tidak cocok, konteksnya itu berbeda. Hadirin hadirat rahimakumullah, sangat disayangkan banyak sekali orang yang memiliki semangat di dalam pengamalan syariat Islam tetapi dia bodoh akibat dari tidak mau belajar ilmu agama. Mereka tidak mau datang kepada para ulama yang ahli dalam ilmu agama, yang thiqah, yang terpercaya. Kemudian mereka hanya baca-baca atau bahkan mereka datang kepada orang yang tidak ahli dalam agama. Kemudian dia mengamalkan sesuatu yang dengan dengan bangga dan dengan percaya diri dia merasa bahwa sholatnya sudah benar, tetapi sesungguhnya sholatnya adalah salah total dan tidak sah. Orang seperti itu seperti sudah paling baik dalam kendaraan itu, dalam bis ini. Luar biasa, orang nggak sholat, dia sholat di atas kendaraan. Padahal apa? Dia sebenarnya orang bodoh yang melakukannya. Nah, semangat tanpa ilmu, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sholat dalam perjalanan, maka para ulama sudah menjelaskan tata caranya. Dalam perjalanan itu ada yang namanya rukhsah, yaitu jamak dan qasar. Itu yang harus dimanfaatkan oleh kita. Kalau kita misalnya dalam perjalanan kereta api atau dalam perjalanan bis, maka manfaatkan rukhsah, jamak dan qasar. Itu yang pertama, yaitu dengan mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Sholat zuhur di waktu asar atau sholat asar di waktu zuhur. Sholat maghrib di waktu isya atau sholat isya di waktu maghrib. Manfaatkan itu yang pertama. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan rukhsah yang telah Allah berikan kepada kita ketika kita dalam perjalanan. Dan itu bisa dilakukan. Hampir dipastikan, saya tidak pernah menemui sopir itu yang tidak berhenti di antara dua waktu, zuhur dan asar. Pasti ada berhenti di salah satunya. Maghrib dan isya pasti ada berhenti di salah satunya. Kenapa? Apakah Pak sopir butuh sholat? Ya mungkin sebagian, tetapi kebanyakan tidak melakukan itu. Tapi paling tidak mereka butuh makan dan mereka butuh kencing ke toilet. Ini bahasa kasarnya seperti itu.
Jadi mereka akan berhenti di salah satu dua waktu zuhur asar untuk mengisi perutnya untuk makan. Maka mereka akan belok ke rumah makan. Di saat itulah kita bisa melakukan sholat jamak di waktu zuhur atau asar, di waktu maghrib atau isya. Jamak takdim atau jamak takhir. Oh, khawatir nanti akan waktunya akan pendek. Masih ada rukhsah lagi, yaitu qashar. Yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Sehingga tidak memakan waktu yang lama, kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Kita lakukan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, sehingga waktunya bisa cepat. Tidak ketinggalan kendaraan. Oh, masih kurang lama lagi misalnya. Ya sudah, kita bisa melaksanakan sholat dengan hanya menjalankan rukun-rukunnya saja. Yang sunnah tidak dibaca. Misalnya ruku, yang penting tumakninah. Kemudian i'tidal, tumakninah. Kemudian baca tasyahud, membaca aqallu tasyahud. Baca sholawat, baca aqallu as-salati ala nabi. Maka baca salam, aqallu salam, assalamualaikum, selesai, dan seterusnya. Maka itu bisa dilakukan. Hanya baca misalnya Al-Fatihah, tidak membaca surat, dan seterusnya dari rukun-rukun salat semuanya dilaksanakan dengan baik, maka salatnya itu sah. Itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan dan kita melakukan itu dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ketinggalan kendaraan. Kalau masih takut lagi, maka kita harus caranya bagaimana? Ya, sebelum berhenti kita sudah berwudu terlebih dahulu. Sebelum kendaraan berhenti, kita sudah berwudu terlebih dahulu. Kemudian kita sholat di dekat kendaraan. Karena sholat tidak harus di masjid, tidak harus di musola. Kita begitu berhenti, wah, musolanya kok jauh sekali. Kalau kita berjalan, maka itu akan memakan waktu. Sudah, kita letakkan sajadah, atau tidak harus sajadah, sarung atau yang lain yang suci, kemudian kita sholat di situ, di dekat pintu kendaraan kalau perlu. Kalau perlu di depannya pintu daripada bis atau kereta api itu. Kalau takut ketinggalan, artinya apa? Semuanya bisa dilaksanakan dengan sempurna apabila kita memiliki ilmunya. Tetapi sayangnya banyak yang kemudian tidak belajar. Dia kegiatannya sehari-hari adalah sering melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, tetapi dia tidak mengerti bagaimana mengerjakan sholat dalam perjalanan. Padahal ada jamak, ada qashar, tetapi dia sholat di atas kendaraan. Padahal nanti dia bisa menjamaknya di akhir, atau dia menjamaknya di depan ketika kereta api itu berhenti. Kereta api itu juga berhenti. Nggak ada kereta api yang berjalan terus, karena masinisnya juga harus diganti. Kemudian airnya harus diisi dan sebagainya. Mesinnya juga harus didinginkan. Tidak bisa, tidak kuat berjalan misalnya dari sini ke Jakarta, itu sama sekali tidak berhenti, itu tidak bisa. Penumpangnya juga harus diturunkan dan dinaikkan. Maka ada beberapa tempat itu yang pasti berhenti, dan berhentinya cukup untuk melaksanakan sholat. Kalau kita dari Jawa misalnya ke Jakarta, paling tidak di Semarang, di Cirebon, itu pasti berhenti 10 menit minimal. Itu cukup untuk melaksanakan sholat. Nah, itu kalau pengalaman saya dari Jawa ke Jakarta, Jakarta ke Jawa, maka di dua tempat ini lama. Di Madiun itu juga waktunya lama berhentinya. Di stasiun-stasiun besar tertentu itu berhenti lama. Kalau bis apalagi, itu bis lebih mudah lagi. Di rumah makan itu pasti
berhenti di antara waktu-waktu itu. Kadang berhenti jam 12 malam. Ya udah masih ada isya, berarti bisa dijamak takhir maghribnya ke sholat isya. Demikian juga zuhur dan asar. Di mana bis itu berhenti, di situ kita melakukan sholat jamak zuhur maupun asar. Yang sulit adalah pelaksanaan sholat subuh. Pelaksanaan sholat subuh itu yang sulit. Karena banyak sholat subuh ini di situ kendaraan tidak berhenti di waktu subuh. Bagaimana yang seperti ini? Ada sebagian kendaraan itu yang memang sengaja diberhentikan di waktu subuh. Maka carilah bis yang seperti itu. Saya tidak promosi, tidak menyebut nama bis tertentu, tetapi ada bis Sumatera. Bis Sumatera yang saya tahu dan saya sering naik itu dahulu kala, sebelum pesawat itu murah. Jadi itu sopirnya memang sudah diberi instruksi dari pimpinan, kalau subuh hentikan, beri kesempatan penumpang untuk melaksanakan sholat subuh. Itu ada bis yang seperti itu. Nah, itu biasanya yang kita pengalaman melihatnya, maka sopir akan berhenti kemudian mempersilahkan kepada penumpang sholat subuh. Tapi pengalaman saya yang sholat subuh bisa dihitung dengan jari satu telapak tangan. Nah, artinya nggak sampai 5 yang melaksanakan sholat, meskipun dipersilahkan oleh sopir, bahkan diberi apa-apa sholat subuh. Yang bergerak untuk sholat subuh hanya sedikit. Sebagian hanya ke toilet saja, kemudian balik lagi. Masjid hanya untuk numpang ke toilet. Nah, dia tidak sholat. Sebagian seperti itu. Bahkan sopirnya juga nggak sholat. Dia hanya meminta jamaah penumpangnya untuk sholat. Sopirnya juga nggak sholat. Sebagian, bukan semuanya. Nah, mereka kenapa? Karena bekerja melaksanakan perintah atasannya, tetapi dia sendiri tidak menjalankannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau ada yang seperti itu, ya kita pilih yang seperti itu. Jika tidak, maka ya kita bicara secara terus terang kepada Pak Sopir, tolong berhenti sebentar. Tolong berhenti sebentar, saya akan melaksanakan sholat subuh tidak sampai 5 menit. Berhenti. Maka kalau kita mau bicara, maka sopirnya akan menghentikan mobilnya. Sebagaimana penumpangnya misalnya sudah kebelet misalnya, itu kan juga akan dihentikan. Pak sopir sudah nggak kuat ini, Pak sopir butuh butuh toilet. Pasti Pak sopirnya juga akan mencarikan tempat berhenti. Bagaimana jika kita mengatakan dengan lisan kita, mengatakan Pak sopir ini saya mau sholat sebentar, 5 menit saja. Maka itu Pak sopir juga akan menghentikannya. Tapi kalau kita nggak ngomong, maka Pak sopir juga akan jalan terus. Artinya apa? Bisa kita melaksanakan sholat wajib dengan sempurna dalam perjalanan. Itu kesimpulannya. Bisa kita melakukannya, dan kita juga sering melakukan perjalanan seperti itu, dan kita bisa melaksanakannya dengan sempurna. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, di sini kita butuh apa? Untuk belajar, untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini agar kita tidak salah. Jadi kembali lagi, konteks pembicaraan ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah adalah seseorang yang mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan di atas hewan tunggangan. Ini yang dimaksud. Nah, lalu bagaimana cara pengerjaannya? Kalau ada seseorang misalnya dalam perjalanan dia naik kuda atau naik onta, binatang hewan tunggangan, kemudian dia akan melaksanakan sholat sunnah. Saking rajinnya dia sholat sunnah di atas kendaraan.
Karena kita ya nggak dalam perjalanan pun jarang sholat sunnah, apalagi dalam kendaraan. Ini seseorang yang memang istiqomah dalam melaksanakan amalan yang sunnah termasuk. Nah, ketika dia di atas kendaraan, di atas binatang tunggangannya, di atas kuda atau di atas unta, dia akan melaksanakan sholat sunnah. Maka berlaku fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Bagaimana tata caranya? Pertama kali dia menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat. Pertama kali dia menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat. Ketika dia takbiratul ihram, dia posisi harus menghadap ke kiblat. Allahu Akbar di atas kendaraannya dalam posisi menghadap kiblat. Setelah itu, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun binatang tunggangan itu berjalan, mau berbalik arah, misalnya asalnya ke arah barat, kemudian balik ke timur, misalnya, atau ke kanan, atau ke kiri, ke selatan, ke utara, maka itu tidak masalah. Sholatnya sah. Sholat sunnah dalam perjalanan di atas binatang tunggangan. Tapi di awal ketika dia melakukan takbiratul ihram, dia harus menghadap ke kiblat, yaitu ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, karena dia adalah qiblatus shalah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terjemahkan ayat ini secara maknawi, maka artinya apa? Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap setelah takbiratul ihram dalam sholat sunnah, di perjalanan di atas hewan tunggangan, maka di sanalah kiblat Allah. Jadi wajhullah dalam ayat ini artinya adalah kiblatullah. Siapa yang mentakwilkannya? Mujahid tilmidhu Abdullah bin Abbas. Bukan main-main, bukan seseorang mufassir biasa, tetapi Mujahid tilmid Ibni Abbas. Mujahid muridnya Ibni Abbas, tarjumanul Quran, yang mentakwilkan wajhullah dalam ayat ini dengan qiblatullah. Bukan artinya Allah memiliki muka, tidak. Nah, ini adalah pemahaman seperti itu, pemahaman yang sangat keliru dan sangat berbahaya. Orang yang memahaminya seperti itu, dia akan jatuh kepada tasybih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wasi'un alim. Innallaha wasi'un. Nah, ini juga harus dipahami dengan benar. Karena dia dari sisi bahasa, seperti yang kita telah sampaikan dalam pembahasan Al-Asma'ul Husna, kita katakan, tegaskan bahwa Asma'ullah itu husna. Nama Allah itu semuanya menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Ad-dallatu 'alal kamal, semuanya menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kalau kita misalnya menerjemahkan Al-Asma'ul Husna, jangan diterjemah secara harfiah yang kemudian mengakibatkan menimbulkan pemaknaan yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Wasi' artinya luas. Wasi'un artinya yang luas. Misalnya hadzal bait wasi'un. Rumah ini adalah luas, artinya dia adalah ukuran. Dia ukurannya adalah luas, lebar. Dikatakan Allahu wasi'un, bukan artinya Allah itu luas seperti luasnya rumah ini.
Bukan artinya Allah itu luas dengan pengertian Allah memiliki ukuran yang ukurannya itu luas sekali. Bukan. Tetapi Allah wasi'un, artinya Allah itu maha luas rahmatnya. Rahmatnya yang maha luas. Rahmatnya terhadap makhluk itu yang luas. Bukan Allah itu merupakan jisim yang luas, bukan. Tetapi rahmat Allah itu luas, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu luar biasa. Nah, di dunia ini bahkan diberikan kepada semua makhluk, yang kafir, yang mukmin, semuanya diberikan rahmat. Kalau kita berpikir tentang rahmat Allah, maka kita tidak bisa untuk menghitungnya banyaknya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmati wasi'at kulla syai', wasi'at kulla syai', fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Sesungguhnya rahmatku itu meluas terhadap segala sesuatu, bahkan di dunia ini untuk orang kafir dan juga untuk orang yang mukmin. Semuanya mendapatkan rahmat Allah. Hidup ini adalah rahmah. Kita sehat adalah rahmat Allah. Kita bisa melihat adalah rahmat Allah. Kita bisa mendengar adalah rahmat Allah. Kita bisa berbicara adalah rahmat Allah. Kita bisa duduk dalam majelis ilmu adalah rahmat Allah. Kesehatan adalah rahmat Allah. Banyak sekali rahmat Allah yang diberikan kepada makhluk. Mazahiru rahmatillah itu lebih banyak dibandingkan dengan mazahiru ghadabillah. Mazahiru ghadabillah, misalnya sakit dan sehat. Kita lihat sakit dan sehat. Mana lebih lama kita sehat daripada sakit? Sehat lebih lama daripada sakit. Misalnya, ini dari satu sisi saja, dan masih banyak contoh yang lainnya yang menunjukkan bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada ghadab Allah. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan? Mungkin tidak terhitung maksiat, dosa yang kita lakukan di atas buminya Allah ini. Tetapi Allah tetap membiarkan kita hidup di atas buminya. Betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, tetapi Allah tetap memberikan oksigen, udara untuk kita bisa bernafas. Betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, tetapi kita masih diberi makan, diberikan minum, diberikan hidup, diberikan kesehatan. Itu semuanya menunjukkan betapa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Jika kamu misalnya, meskipun ini ya jelas manusia itu makhluk. Kalau kamu misalnya kamu memberi uang kepada teman kamu, kemudian kamu malah diperlakukan tidak baik kepada dia, kamu hentikan apa tidak memberi uang kepada teman kamu itu? Udah, nggak usah kasih lagi. Dikasih-kasih malah kurang ajar dia sama saya. Selama ini saya baik sama dia, dia malah tidak baik sama saya. Udah, berhenti sampai di sini saja, nggak usah dikasih-kasih lagi. Itu manusia pada umumnya. Tetapi Allah, kita makhluknya, kita hidup di atas bumi ciptaan Allah, milik Allah. Kita bermaksiat kepada Allah, tapi kita masih diberikan hidup di atasnya. Kita masih bisa bernafas dengan udaranya. Kita masih diberi kesehatan, diberi makan, beri minum. Seharusnya kita yang malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang rahmatnya sangat luas untuk kita. Alim. Al-Alim adalah salah satu nama Allah yang sudah kita sebutkan penjelasannya. Maknanya zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmullah laisa ka'ilmina. Allah alimun la kal ulama.
Ilmu Allah tidak seperti ilmu kita. Ilmu Allah azaliyun abadiyun, bi'ilmihi Allah ya'lamu kulla syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Nggak ada sedikit pun yang samar, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah berikutnya kita akan masih membahas tentang makna wajhullah. Makna wajhullah di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang lain. Karena di dalam Al-Quran itu ada lebih dari 5 ayat yang bahkan lebih dari 10 ayat yang serupa dengan apa yang sedang kita bahas tadi, tetapi memiliki makna yang berbeda-beda. Tetapi semuanya itu tidak berarti anggota badan. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.